Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, saya Gratiana Tanisi akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Preparasi dan Karakterisasi Keramik Silika Sekam Padi pada suhu kalsinasi 800 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar ketiga di dunia. Maka dengan meningkatnya hasil produksi padi tersebut, maka akan meningkat juga sekam padi yang dihasilkan. Nah, sekam padi banyak dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk dan sebagainya. Sementara pada penelitian ini atau pada jurnal ini, ia memanfaatkan sekam padi untuk memperoleh produk-produk yang bermanfaat, contohnya seperti silika. Kandungan silika dalam sekam padi mencapai kurang lebih 60%. Tujuan dari penelitian ini untuk mensintesis keramik silika yang diperoleh dari sekam padi menggunakan metode leaching dengan asam sitrat yang dikalsinasi pada suhu 800 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Lanjut pada metode. Pertama, sekam padi dicuci dengan Aquades, dikeringkan lalu diovenkan selama 1 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Lalu diambil 400 gram sekam padi, kemudian direndam dalam larutan 100 ml asam sitrat pada konsentrasi 10%. Proses ini disebut dengan proses atau metode leaching. Nah, proses leaching ini selanjutnya dilakukan dengan menggunakan magnetic stirrer, dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian larutan asam sitrat dibuang atau dicuci menggunakan Aquades, lalu diovenkan kembali pada suhu 100 derajat Celcius selama 120 menit. Setelah kering, sampel dihancurkan menggunakan mortar dan pasle. Lalu di blender untuk menghasilkan bubuk dasar, lalu diisi atau disimpan dalam plastik sampel, kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan DTA, TGA, FTR, XRD, dan SEM Philips XL20. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakterisasi DTA dan TGA. Analisis DTA dan TGA bertujuan untuk mengetahui suhu dan proses pada proses kalsinasi. Diketahui bahwa hasil karakterisasi TGA menunjukkan penyusutan massa pada sampel, sementara pada karakterisasi DTA menunjukkan adanya peristiwa endoterem dan eksoterem. Lanjut pada karakterisasi gugus fungsi dengan FTR. Di sini ada daftar bilangan gelombang pada variasi suhu 800 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Nah, kita lihat satu persatu. Pada interpretasi vibrasi ulur dari OH dari SiOH pada suhu 800 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 3508,18 cm pangkat -1. Sementara pada suhu 900 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 3561,8 derajat Celcius, 8 cm -1. Dan pada suhu 1000 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 3585,9 cm -1. Dan yang kedua, interpretasinya vibrasi ulur CH. Pada suhu 800 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 2378,17 cm -1. Dan pada
suhu 900 derajat Celcius, bilangan gelombangnya mencapai 2378,6 cm min 1. Dan pada suhu 1000 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 2380,9 cm min 1. Lanjut pada interpretasi vibrasi tekuk OH dari molekul air. Pada suhu 800 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 1660,13 cm min 1. Dan pada suhu 900 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 1909,5 cm min 1. Dan pada suhu 1000 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 1913,7 cm min 1. Selanjutnya pada vibrasi ulur asimetri SiO dari SiO-Si. Pada suhu 800 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 1102,01 cm min 1. Dan pada suhu 900 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 1113,01 cm min 1. Dan pada suhu 1000 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 1143,05 cm min 1. Lanjut pada vibrasi ulur SiO pada SiOH. Pada suhu 800 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 816,10 cm min 1. Pada suhu 900 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 811,4 cm min 1. Pada suhu 1000 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 812,3 cm min 1. Selanjutnya pada vibrasi tekuk SiO-Si. Pada suhu 800 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 472,8 cm min 1. Dan pada suhu 900 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 477,8 cm min 1. Pada suhu 1000 derajat Celcius, bilangan gelombangnya 491,6 cm min 1. Selanjutnya karakterisasi XRD. Selanjutnya karakterisasi XRD. Hasil analisis XRD pada suhu 800 derajat Celcius merupakan struktur amorf pada suhu 900 derajat Celcius. Fase amorf berubah menjadi tridimit dengan ditunjukkan beberapa puncak difraksi pada suhu 1000 derajat Celcius. Berubah menjadi fase kristobalit yang dengan munculnya satu puncak difraksi yang tajam dan jelas. Ini salah satu puncak difraksi yang tajam. Ini hitam kecil. Selanjutnya karakterisasi scanning elektron mikroskop atau SEM. Di sini gambar A merupakan suhu pada suhu 800, gambar B pada suhu 900, dan gambar C merupakan pada suhu 1000 derajat Celcius. Nah, gambar A ini merupakan permukaan sampelnya tidak merata dan terdapat penggumpalan yang terbentuk kelempengan disebabkan karena sampel tersebut cenderung didominasi struktur amorf. Dan pada suhu 900 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius menunjukkan morfologi ukuran butir pada sampel semakin merata dengan bentuk butiran yang terlihat seragam dengan jumlah pori yang semakin sedikit. Lanjut, terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sintesis dan karakterisasi silika sekam padi dengan perlakuan leaching yang dimulai dari suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius menunjukkan adanya perubahan fase dari amorf menjadi fase tridimit dengan adanya kenaikan suhu yang
diberlakukan yang ditunjukkan pada analisis karakterisasi XRD dan ukuran butir serta pori-pori yang terlihat semakin jelas pada mikrostruktur sampel yang dilakukan pada pengujian SEM. Yang berikut karakterisasi FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi OH, CH, SIO, SI, dan SIO.